Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat berjumpa dengan Ibu dalam materi layanan bimbingan konseling. Harapan Ibu, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Juga Ibu ingatkan, semoga kalian semua selalu tetap menjaga protokol kesehatan. Anak-anak yang Ibu banggakan, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan layanan bimbingan konseling dengan materi kemampuan, bakat, dan minat. Dalam kemampuan, bakat, dan minat, kita harus tahu tugas perkembangan. Apa itu tugas perkembangan? Tugas perkembangan adalah mengenal kemampuan, bakat, minat, serta arah kecenderungan karir dan apresiasi seni. Semua orang memiliki bakat dan minat masing-masing dalam bidang yang berbeda-beda. Bakat merupakan sebuah sifat, kepandaian, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Tidak ada seorang pun yang tidak berbakat. Yang membedakan ialah ada tidaknya minat untuk mengembangkannya. Bakat dapat berkembang jika dilakukan latihan secara terus-menerus. Sedangkan minat adalah dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi keinginannya. Bakat dan minat. Bakat adalah kemampuan yang ada di dalam diri seseorang sejak lahir, di mana kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mempelajari sesuatu dengan cepat dan dengan hati yang baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya bakat bisa berkembang, yaitu A. Struktur syarat motorik. B. Memiliki motivasi dan minat untuk belajar. C. Seberapa jauh tingkat pendidikan yang dilalui dan lingkungan sekitar. Minat. Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan. Nah, bagaimana cara mengembangkan bakat dan minat remaja? Ini diperlukan sikap-sikap. 1. Sikap inovatif. Nah, ini berusaha untuk kreatif dengan mencari inspirasi dari mana saja dan dari siapa saja. 2. Memiliki jujur dan tulus. Nah, sikap jujur diperlukan untuk mengakui bakat yang dimiliki, sekalipun bakat-bakat tersebut tidak begitu diminati, serta ketulusan mensyukuri bakat. 3. Stimulasi. Faktor ini bisa bakat dan bisa minat internal atau eksternal, yaitu kesadaran akan potensi diri, serius belajar, konsentrasi, dan fokus dengan kemampuan atau kelebihan diri. Banyak orang yang tidak selalu mudah untuk menemukan bakat dan minatnya yang tepat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang kesulitan dalam menemukan bakat dan minatnya, yaitu 1. Perasaan tidak mampu dari pribadi dan lingkungannya. 2. Kurangnya wawasan bidang studi atau lapangan pekerjaan. 3. Bakat yang ada belum terasah. 4. Tidak ada masukan dari lingkungan mengenai bakatnya. Juga kita harus tahu bagaimana memahami kelebihan dan kekurangan diri. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengenali diri sendiri. 1. Introspeksi diri. Nah, sediakan waktu luang untuk diri sendiri, mencari tempat yang nyaman dengan suasana yang tenang. Mulailah dengan menuliskan sikap-sikap yang ada pada diri kita selama ini. 2. Bersikap objektif, menerima kelebihan dan kekurangan pada diri.
Nah, dengan bersikap objektif, kita bisa mengukur potensi dalam diri, juga selain itu dapat juga menutupi kekurangan dengan kelebihan. 3. Jangan pernah melupakan ada kehidupan setelah ini. Salah satu motivator utama dalam hidup ini adalah tidak melupakan masa depan. Karena setiap jiwa yang hidup akan diminta pertanggungjawaban. Belajarlah menyukai diri sendiri, belajarlah memahami maksud Tuhan dalam menciptakan manusia. Belajarlah memahami semua nikmat yang telah Tuhan berikan untuk memenuhi kebutuhan makhluknya. 4. Bertemu dengan banyak orang. Banyak manfaat ketika kita memiliki banyak relasi, karena kita dapat berdialog dengan orang lain dan mengerti karakter orang lain, sehingga kita tahu bagaimana harus bersikap dengan orang lain. Sekarang kita membahas cara mengetahui bakat diri sendiri. Banyak orang yang masih dalam kebingungan akan jati diri atau kepribadiannya. Selain bingung akan jati diri, manusia harus menghadapi minat dan bakat yang dimiliki. Pasalnya, bakat bisa mendukung segala hal yang bisa Anda lakukan ataupun Anda kerjakan. Bakat sendiri dipercaya sebagai hal yang paling disenangi oleh manusia karena bisa membantu manusia. Berikut cara mengetahui bakat diri sendiri. 1. Temukan hal yang disukai. Menemukan hal yang disukai saja cukup sulit. Seringkali kita menyukai beberapa hal secara sekaligus dan juga dilakukan dalam waktu bersamaan. Sulit mengetahui apa yang disukai dan juga diprioritaskan untuk kita, sehingga coba temukan hal yang paling Anda sukai dan ingin Anda lakukan setiap saat. Dengan begitu, Anda mungkin bisa mengenali bakat yang dimiliki dengan lebih cepat. 2. Mencari hal yang bisa dikerjakan. Hal yang bisa Anda kerjakan merupakan tanda dari bakat yang mungkin Anda miliki. Sebagai contoh, Anda sangat pandai membetulkan ponsel yang mengalami kerusakan. Nah, dengan pekerjaan ini, Anda bisa mengetahui bakat Anda yang mungkin berkaitan dengan teknis. 3. Tanyakan nilai pada orang lain. Berapa nilai yang Anda miliki atau bisa Anda hasilkan? Jika dilihat dari psikologi, agak berbeda, di mana Anda membutuhkan cermin hidup alias pandangan orang lain. Tanyakan pada orang lain berapa jauh usaha yang sudah Anda lakukan. Apakah menurut mereka Anda maksimal dalam mengerjakan segala sesuatu? Apakah sudah sesuai ataupun sudah bagus hasilnya atau belum? Nah, dengan begitu Anda juga tidak menghabiskan waktu dengan sia-sia saja. 4. Jangan pernah menyerah. Terakhir adalah jangan pernah menyerah. Nah, wajar jika menemukan minat dan bakat dengan waktu yang bertahun-tahun lamanya. Bahkan tak jarang ketika mereka sudah menjadi bapak ataupun ibu dan juga menjadi orang yang berpengalaman. Jangan pernah menyerah untuk mengetahui apa saja kelebihan serta kelemahan yang sudah Anda miliki dan juga bakat apa yang terpendam pada diri Anda. Itulah pembahasan tentang bakat dan minat. Mudah-mudahan hal yang Ibu jelaskan bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjutkan lagi nanti pada pertemuan berikutnya dalam materi yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.